Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir memenuhi setiap hati kita pada saat sore hari ini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian Kau.
kuasa-Mu tidak pernah putus di dalam kehidupan kami, Yesus. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau sangat memperhatikan kami, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamah setiap kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi suatu apapun. Ini semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Jikalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami memulai ibadah kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorak memuji Engkau, kami mau bersukacita meninggikan nama-Mu ya Bapa. Oh Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan kami pulang Bapa, kami boleh membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengurapi setiap kami yang terlibat pelayanan, Engkau mengurapi semua jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini ya Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, saya boleh kembali ada di atas sini ya, kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun saya cuti ya, tidak pelayanan, dan puji nama Tuhan, ini pertama saya melayani setelah melahirkan. Puji nama Tuhan, kita ada boleh saat ini dengan keadaan kita yang sekarang ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mengaminkan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita selanjutnya. Meskipun musuh di depan,
Kita akan naikkan pujian selanjutnya. Lalu saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya juga ingin bersaksi ya, harusnya dari kemarin-kemarin ya, tapi baru sekarang saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya. Saya boleh ada saat ini di tempat ini kembali melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya tidak beribadah beberapa lama karena hamil ya. Dari awal hamil saya sudah diharuskan bed rest ya. Jadi selama hamil itu saya keluar masuk rumah sakit ya, dari Elizabeth, rumah sakit umum, Mitra Sehat ya, semua sampai sudah pernah saya datangi karena waktu hamil kemarin itu saya sakit ya Bapak Ibu. Setelah bed rest, keluar dari rumah sakit, akhirnya saya lumpuh kurang lebih 2 bulan ya, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saat itu saya sempat merasa putus asa ya Bapak Ibu, dimana yang sebelum-sebelumnya mau ngapain aja bisa ya, tapi pas waktu saya lumpuh, saya sempat putus asa. Puji nama Tuhan, saya yakin semua itu ada berkat Tuhan ya, selalu ada berkat Tuhan di balik persoalan. Dan puji nama Tuhan,
saya pas waktu saya lumpuh itu suami saya tidak ada kerjaan ya, tidak ada gabah, tidak ada jagung, jadi full yang merawat saya suami saya ya. Saya merasa, Tuhan, kenapa kok aku dikasih seperti ini ya? Rasanya seperti secara manusia kita mengeluh ya. Kenapa kok aku seperti ini? Aku nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngurus anak juga nggak bisa. Jadi semua yang ngurusin itu suami saya ya. Mulai dari ngurus anak-anak, masak yang sebelumnya suami saya nggak bisa masak. Puji nama Tuhan sudah bisa masak ya. Sampai suatu saat saya pernah ingin menyerah, maksudnya ngomong sama dokternya, dok, kalau bisa dikeluarkan ya, kalau bisa itu dikeluarkan karena saya sudah terlalu sakit ya Bapak Ibu. Kalau malam itu nggak bisa tidur karena badan itu sakit semua ya. Jadi saya sempat untuk membuang ya. Saya sempat WA juga sama tante, tante bilang kalau secara medis tidak bermasalah, bayinya nggak boleh, tante bilang kayak gitu. Dan bener ya Bapak Ibu, semua dokter bilang bayinya nggak apa-apa, bayinya sehat. Jadi dokternya nggak mau kalau untuk mengeluarkan itu ya. Akhirnya karena semua dokter nggak mau, terus saya di dokter Situbondo juga nggak ada hasil, saya tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya puji Tuhan saya dikasih tahu oleh anak Tuhan, dikasih tahu dokter Jember ya, dikasih tahu dokter Jember. Setelah periksa ke sana, puji nama Tuhan ya, ketahuan ya Bapak Ibu, ternyata saya kekurangan elektrolit ya. Jadi itu yang membuat saya lumpuh ya. Akhirnya jadi bolak-balik ke Jember ya, setiap periksa juga di sana. Puji nama Tuhan, berangsur-angsur mulai bisa jalan lagi ya Bapak Ibu, meskipun jalannya masih belum begitu normal kayak sebelumnya, tapi puji nama Tuhan sudah bisa turun dari tempat tidur ya. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur dengan kejadian ini. Yang saya syukuri dari kejadian ini ya, dari apa yang saya alami, ternyata Tuhan menjawab doa-doa saya yang dulu-dulu, di mana saya rindu suami saya itu bisa beribadah kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan, Tuhan jawab melalui masalah yang saya hadapi ya, melalui cobaan yang saya hadapi, Tuhan jawab itu ya. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur meskipun secara ekonomi juga kami sedang diuji sama Tuhan, tapi saya bersyukur, nggak apa-apa Tuhan, aku kehilangan semuanya, aku nggak apa-apa. Yang penting aku tidak kehilangan kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Dan puji nama Tuhan, kehidupan kami dipulihkan ya. Apa yang menjadi kerinduan saya, Tuhan jawab luar biasa ya Bapak Ibu. Setelah berapa tahun, oh ternyata ini loh, dari kejadian ini Tuhan mau jawab doa saya yang ini ya. Puji nama Tuhan, kami boleh dekat lagi sama Tuhan, dan saya bersyukur suami saya dipulihkan dan kami sekarang punya saat teduh bersama. Itu kerinduan saya luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya. Jadi kami bisa saat teduh bersama, kami memuji Tuhan bersama ya. Jadi kalau ibadah, kalau saya tidak suka kalau telat datang ke gereja. Jadi kalau telat, nggak usah datang. Tapi suami saya, nggak apa-apa, ayo datang ya. Sekarang suami saya yang menguatkan saya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur ya. Oh Tuhan terima kasih. Dan Tuhan juga pakai dokter yang mengasihi Tuhan juga. Jadi semuanya diatur sama dokter itu ya Bapak Ibu. Waktu saya mau operasi, kan saya harus operasi karena saya dari awal tensinya sudah tinggi ya. Jadi setiap hari saya harus konsumsi obat ya. Konsumsi obat untuk mengencerkan darah. 4 hari sebelum operasi ya, kami ini tidak ada uang sama sekali, tapi kami berdua saling menguatkan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Puji nama Tuhan, 2 hari sebelum operasi Tuhan sudah sediakan ya Bapak Ibu, luar biasa. Dan
puji nama Tuhan, Tuhan pakai dokter yang saya ini ya periksa, dokternya atur semua, gini aja, Bu, Pak, pakai paket yang ini, nanti obatnya beli sendiri ya, beli sendiri. Terus kan saya juga mau steril ya Bapak Ibu, dokternya bilang nanti gak usah bilang steril ya waktu di rumah sakit, tapi nanti waktu proses operasi nanti langsung saya steril ya, dokternya bilang gitu. Pokok nanti kalau ditanya sama rumah sakitnya gak usah tambah apa-apa. Puji nama Tuhan lagi, waktu saya masuk rumah sakit, waktu di tensi ya sebelum operasi, tensi saya normal ya Bapak Ibu, luar biasa, sampai perawatnya bilang, Bu, siapa yang bilang tensinya tinggi? Sampai bilang gitu ya perawatnya. Soalnya dari kemarin-kemarin gitu Sus. Enggak kok, normal semua ya, sampai direkam jantung semuanya normal. Oh puji nama Tuhan ya, semua ini karena kemurahan Tuhan. Oh saya bersyukur Tuhan, terima kasih, penyertaan Tuhan itu nyata ya Bapak Ibu ya. Sekalipun sepertinya kita tidak melihat mana pertolongan Tuhan, mana janji Tuhan, tetapi melalui kejadian ini iman kami yang diubahkan ya. Kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami ini, seolah-olah secara manusia, Tuhan kok tetap seperti ini ya, kok tetap seperti ini. Tapi iman kami ini yang diubahkan, bertumbuh ya. Saya dan suami saya boleh sama-sama dekat sama Tuhan ya, bukan hanya ke gereja, hanya rutinitas saja, tapi kami sudah memiliki waktu untuk saat teduh bersama. Itu yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Saya bersyukur kita doa bareng, yang memuji Tuhan bareng, nanti baca firman, nanti saya kasih penjelasan dari firman ini gitu, karena mungkin secara rohani mungkin suami saya masih belum itu ya, masih kurang ya. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur kita bergandengan tangan berdoa. Oh luar biasa ya. Ini yang saya syukuri dari kejadian ini. Enggak apa-apa Tuhan, aku kehilangan semua, aku enggak apa-apa. Yang penting Tuhan jangan jauh dari kehidupan aku dan suamiku ya Bapak. Oh luar biasa ya, saya mengalami penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Kebaikan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, sampai anak saya lahir sehat ya, lucu, luar biasa. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mengucap terima kasih buat Tante Marta yang selalu menguatkan, selalu mendoakan, dan juga seluruh jemaat yang selalu mendoakan saya dan suami saya. Saya bersyukur kiranya Tuhan Yesus yang membalas semuanya. Puji nama Tuhan. Sekian kesaksian saya. Mungkin ada lagi. Jika tidak ada, kita akan masuk dalam firman-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Engkau
Ini ada semuanya anugerah Engkau yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Pakai anak-anakmu yang sudah menyampaikan puji-pujian. Kau pakai tambah hari tambah heran untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat, akal budi, marifat yang dari Engkau Bapa. Pakai sisa hidupnya untuk kemuliaan Engkau. Berkati Bapa firman-Mu sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami percaya dan kami yakin kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan suatu berkat anugerah yang dari Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, Tuhan baik buat kita. Amin. Amin. Semuanya diberkati Tuhan, ya. Tadi Mona bersaksi, saya teringat tahun berapa itu ya, pada saat dia berdoa, datang berdoa di tempat ini, ya. Karena apa? Merindukan momongan gitu ya. Merindukan momongan setelah beberapa tahun dan belum dipercayakan, lalu diminta ya, kita minta, saya mencatat itu setiap kali dalam doa. Pada saat itu hari Jumat ada doa puasa gitu, mencatat untuk apa, untuk apa, untuk apa gitu aja ya, beberapa saudara. Dan itu Mona ada, bukunya masih ada ya. Kemarin saya bersih-bersih ada buku-buku itu ya, yang permohonan doa. Oh, saya ingat Tuhan itu baik ya, untuk mengenang kebaikan Tuhan ya. Diminta Tuhan beri. Akhirnya sampai 4 anak ya, dengan mengalami banyak uji dan coba, tetapi tadi kita sudah mendengar kesimpulan pengalamannya dia. Ternyata Tuhan mau meneguhkan panggilannya untuk suaminya, Bapak VV, untuk berbakti, untuk setia pada Tuhan. Pasti ada pengalaman di balik semua itu, saat-saat pergumulan terjadi, pergumulan dihadapi, pencobaan dihadapi, di situ mengalami bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan Tuhan. Itulah setia, Dia memberikan jalan keluar ya. Puji Tuhan, lebih setia Mona ya. Nanti anaknya diserahkan pada Tuhan, juga anaknya Febri belum ya, nanti bisa kita berdoa bersama-sama gitu ya. Perlu sekali anak-anak ini serahkan pada Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekarang saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu teguh berdiri. Teguh berdiri atau berdiri teguh ya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12, kita baca bersama sebagai ayat Mas ini. 1 Korintus 10 ayat 12, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia
jemaat di Filipi juga disebutkan di situ. Dia katakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan sukacitaku dan kau menjadi mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, di dalam Filipi disebutkan di situ. Juga Paulus menasihati di Korintus, berkata, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki, jadilah kuat. Apa artinya? Artinya adalah untuk kita mau berdiri teguh, tidak goyah, tidak bisa dirobohkan atau tidak bisa dipatahkan ya oleh keadaan apapun. Nah, untuk mencapai kemenangan, saudara, firman Tuhan ini lengkap ya. Firman Tuhan itu hidup bagi orang percaya. Firman hidup yang kita percayai itu jaminan dalam hidup, yaitu Alkitab ini. Ya. Banyak ayat yang memberikan pernyataan yang bisa kita baca. Dan itu logos tertulis biasa, tapi kalau kita beriman, kita melakoni, kita melewati itu, kita pakai itu, kita kuat menjadi rema ya. Logos tulisan itu hidup menjadi rema kenyataan. Saudara, tapi seringkali iblis itu bekerjanya itu ya dengan menjangkau lebih, dia dengan siasat-siasat yang kurang baik ya, dia dengan jangkauan lebih besar, yaitu apa? Sekarang ada berita yang mungkin lebih kita interest, lebih kita nikmati, lebih kita baca, entah itu koran, entah itu berita apa sekarang di WA ya, di YouTube, di Facebook, TV, kita hanya lihat itu, dengar itu, lebih dari firman Allah ini loh. Firman Allah itu kemungkinan hanya seminggu sekali aja waktu dibuka di gereja. Ya Panda? Atau di rumah selalu membaca, direnungkan. Firman Tuhan kan bilang, renungkanlah itu siang dan malam agar kamu kuat. Direnungkan supaya kamu kuat. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak akan layu, tidak akan kering. Karena apa? Mendapatkan aliran air. Dan bisa dinikmati. Pohon itu selalu berbuah-buah. Itulah hidup yang selalu bisa menikmati firman Tuhan. Tapi kenyataannya bagaimana saudara? Ayo saudara jawab sendiri ya. Oh, mari saudara. Biar ya orang itu lebih mudah menerima berita-berita yang tidak pasti gitu ya. Orang mulai bosan dengan Alkitab, padahal di dalam Alkitab ini tersurat dunia kita, tertulis apa yang kita alami. Saudara, ya, bahkan mungkin kalau kita mendengar, dari dulu ya seperti itu, ya, dari masa aku kecil dulu ya seperti gitu, ya, sampai sekarang seperti itu. Apalagi kalau dikatakan tentang kedatangan Tuhan, sudah dari dulu seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, ayo mari kita baca di dalam ya saudara mungkin nanti
kalau kita baca itu akan seperti ini, saudara. Ya tadi ya, seperti kok dari dulu ya seperti itu. Ya. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana ya toh, saudara, apalagi tentang kedatangan Tuhan itu kan untuk yang akan datang. Dan itu satu pertanyaan, satu hal yang kita ya juga nggak tahu, tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Ya. Tapi firman Tuhan katakan Ulangan 29 ayat 29, coba dibaca. Ulangan 29 ayat yang ke-29. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada hal-hal yang tersembunyi. Itu bagi Tuhan, yang tersembunyi yang kita tidak bisa ngerti, masih tetap bertanya. Ya sudah, itu bagiannya Tuhan. Ya, tetapi bagi kita yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, generasi kita. Ya, sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hukum Taurat yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar. Tetap kita lakukan itu, walaupun masih banyak pertanyaan di sana yang nggak tahu, nggak apa-apa, ya. Bahkan disebutkan di dalam Amsal 25 ayat 2, saya baca di sini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Yang ingin diketahui dunia ini, baik raja, baik presiden, baik penguasa, ingin mengetahui apa sih di balik semuanya ini. Apa strategi, apa yang ada dalam negara itu, aku harus berbuat seperti apa, gitu ya saudara ya. Mungkin aparat pengamanan juga gitu, keamanan juga begitu. Apa ini siasatnya, mau kemana kamu? Oh begitu, jawab seperti ini ya. Tidak kemana-mana, jadi punya strategi ya saudara. Tapi dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Tetap ada rahasia Allah, punya Allah. Tetapi bukan berarti, ya sudah, aku enggak kepingin tahu, ya enggak perlu tahu, ya biarkan. Tidak saudara, kalau kita hidup rohani ini dewasa, kita akan mengerti apa sih maksud Tuhan di balik semua yang aku alami, peristiwa-peristiwa yang aku hadapi. Apa maunya Tuhan? Apa rencana Tuhan di balik semua itu? Oh, ternyata diajarkan soal kesabaran. Oh, diajar soal percaya. Oh, ternyata aku diajar soal kejujuran, ketaatan. Beda-beda saudara. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Kita masih diberikan firman-Nya. Ya, kita baca di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Kita baca bersama. Ini tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kita baca ya, 2, 3. Dan
Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, ini tentang nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali pada saat dia datang sebagai manusia, ya saudara. Dia dilahirkan, dia hidup di dunia ini, dia mati, dia disalibkan, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu kedatangan yang pertama. Untuk apa? Untuk kedatangan yang pertama, yaitu untuk menyelamatkan manusia ini. Untuk menyelamatkan manusia karena manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia ini, untuk manusia yang ada di dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya, barang siapa saja, entah itu orang berdosa, bersalah, berzina, setiap orang, siapa saja yang mau percaya, dia akan diselamatkan untuk menebus dosa manusia. Itu misinya, itu tanggung jawab Tuhan. Dan sudah setelah itu dia naik ke surga, saudara. Tapi dia juga akan mau datang yang kedua kalinya. Kapan? Firman Tuhan katakan, tidak seorang pun tahu. Dia anak sendiri tidak, tetapi Bapa. Saudara, saya harapkan saudara tidak bingung dengan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya. Ya saudara, saya harapkan tidak, ya, karena Tuhan Allah itu Esa, satu. Tapi dia adalah, ya, masing-masing, ya, dalam tugasnya, dalam misinya. Allah Bapa sebagai pencipta, menciptakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia Yesus, dia diutus untuk menjadi penebus. Selesai, dan Roh Kudus yang bekerja. Saat ini kita adalah zaman Roh Kudus, saudara. Tapi dia akan datang kembali. Tadi dikatakan di sini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, dan bumi. Di bumi ini bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi semuanya gelora ini yang akan terjadi. Kalau saudara baca lagi di Matius juga ada, di Markus juga ada. Dikatakan juga ada 2 orang nanti pada saat itu, ya. Satu di ladang, satu di rumah. Satu di sotoh rumah, ya. Itu menandakan beda-beda tempat, suasana, ya toh saudara, aktivitas. Tapi pada hari kedatangannya, sekejap, dalam waktu yang sama, dia datang dan semua akan melihat, dan semua akan menyaksikan. Saudara, saya jadi begini, saudara. Tapi sebelum kedatangan dia yang kedua kali, di sini akan ada masa kesukaran besar,
ya, masa kesulitan besar, dikatakan 7 tahun. Di dalam Wahyu disebutkan, ya, ada meterai, ada bunyi sangkakala dan lain sebagainya, ya. Di sana disebutkan kesulitan-kesulitan yang dialami dunia ini. Tetapi disitulah terjadi satu pengangkatan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki kualitas seperti yang Tuhan mau. Dia akan terangkat. Ya, mungkin saudara pernah melihat videonya atau filmnya tentang pengangkatan, ya. Pada saat orang sedang di dalam pesawat, sedang berterbangan, ya, lalu pilotnya langsung nggak ada, ya, saudara. Sehingga itu akhirnya, wah, kacau balau seperti itu, saudara. Ya, itu difilmkan, itu sudah lama ada seperti itu. Tapi, saudara, kenyataan nanti suatu saat yang akan terjadi itu benar-benar akan mencekam, akan sangat mengerikan, terutama bagi apa? Bagi mereka yang tertinggal, bagi mereka yang hidup pada saat itu tetapi tertinggal. Ya, siapa yang mengangkat? Roh, karena manusia itu semua yang percaya kepada memiliki roh Allah, memiliki karakter Allah. Pada saat rapture itu, ya, pengangkatan itu terjadi otomatis, saudara. Yang sama senyawa ini akan naik, saudara. Tetapi yang lain akan tertinggal. Mungkin dalam kehidupan suami istri, ya, tahu-tahu satunya berkata, "Loh, mana papa? Kok nggak ada? Ya, mana anakku? Kok nggak ada?" Wah, ribut semua, saudara. Tapi disitulah tidak bisa kita ulangi hal-hal yang menjadikan kerinduan, keinginan, semuanya akan terjadi. Dikatakan di sini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, dikatakan bangkitlah, angkatlah mukamu. Muka itu adalah dalam wajah ini, muka ini terdapat 5 indera, saudara, ya. Ada pikiran kita, ya toh, ada pikiran kita yang kita bisa berpikir, bisa mengerti apa ini yang sedang terjadi. Sadar, angkatlah mukamu ini. Ada telinga yang bisa mendengar, yang bisa merenungkan. Ada mata yang bisa melihat keadaan situasi dan kita tahu, oh ini loh pada saat inilah apa yang benar yang firman Allah katakan. Ada rasa, ya. Ada ya, nafas yang bisa kita rasakan. Sebab itu firman Tuhan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini menunjukkan tentang kemenangan, bukan kemenangan yang fisik, bukan, tetapi kemenangan spiritual, ya, kemenangan rohani. Lalu saya akan teruskan sini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas
Kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, ini yang kita baca ini kan nggak tahu apa. Masih satu tanda tanya. Seperti yang tadi kita baca di dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang lain dikatakan tentang pohon ara, itulah Israel, ya, menandakan adalah bangsa pilihannya. Apabila sudah bertunas, dan ini satu pelajaran saudara, satu bukan ramalan bukan, tapi nubuatan yang harus dicari dengan referensi ayat yang lain, dengan sejarah yang lain, dengan buku yang lain, dengan pelajaran sejarah yang lain, saudara. Nah, saya mengikuti pelajaran di masa pandemi ini. Ya, memang diajak beberapa kali dengan beberapa saudara, ayo Bu ikut ya. Kalau dulu kan pasti pergi ikut gitu ya, seperti Om Andre ikut gitu ya. Dan perlu transportasi dan lain sebagainya. Tetapi kali ini lebih dipermudah masa pandemi ini. Kita bisa ikut gitu loh, mau ikut pelajaran apa, fak apa yang kita cocok gitu ya saudara. Tapi dalam pelajaran itu kan tidak semua harus kita terima gitu toh. Tapi suatu pelajaran yang kita bisa pelajari, yang kita bisa teliti, kita bisa tanya, kita bisa diskusikan gitu saudara. Jadi bukan asal diterima, tidak saudara. Apalagi dengan firman Tuhan, kan banyak nabi-nabi juga mengatakan, nabi-nabi yang bernubuat sesat, palsu. Sebab itu ada nabi palsu. Nah, itulah kita harus peka saudara. Selain kita juga kuat dengan firman Tuhan. Ya, pada saat saya belajar, lalu disebutkan di situ juga mengatakan ini ya, tentang apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Kalau sudah semi, sudah pohon itu, pohon tadi disebutkan adalah Israel yang jasmani. Kalau firman Tuhan di sini selalu berkata Israel, Mesir itu apa artinya, Israel itu apa artinya, ya saudara, ada ya Filistin itu apa, ya kalau kita baca di situ banyak saudara. Nah kalau di sini waktu saya belajar itu ya saudara, dikatakan yang sudah bertunas Israel kapan bertunas, kapan dia merdeka, tahun berapa? 1948. Ya, 48. Lalu kami waktu itu belajar, dikatakan ada ayat yang mengatakan bahwa manusia itu tidak lebih dari 120 tahun. Tahu ya? Baca ya? Pernah ya? 120 tahun. Dari pelajaran itu mengatakan bisa diterima, bisa tidak, tapi jangan, saya tidak berani mengatakan ya, guru itu mengatakan, saya tidak berani memastikan, sedangkan firman Tuhan pun berkata jangan, kami tidak bisa mengatakan itu, sedang Yesus pun berkata tidak satu pun yang tahu gitu ya saudara. Tapi pada saat kita baca di situ,
Jadi Israel 1948 dengan 120 tahun di jumlah. Ada berapa, saudara? 2068. Ya, 2068. Jadi hati-hatilah dengan waktu itu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlaku sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, ini hanya satu pelajaran, tidak harus diterima, harus berani kata, Yesus datang tahun gini. Jangan, itu sesat nanti. Tapi satu pelajaran bisa dipelajari, saudara. Ya, karena di dalam pelajaran ini kalau dilihat di bahasa-bahasa Ibrani itu dia memiliki arti masing-masing ya. Abjad Ibrani itu memiliki poinnya. Misalnya angka 1 itu berapa, alfabetnya itu ya berapa, nilainya berapa ya. Dan itu bagi orang-orang yang menyelidiki ya, itu mereka benar-benar belajar, saudara. Maka dari itu banyak orang yang sekarang apologet Kristen ya, apologia, yang bisa menjelaskan tentang keberadaan kekristenan. Tapi jangan sampai itu menjadi satu debat gitu ya, saudara. Tapi kita kan lihat banyak yang ada saat ini. Tapi kita bisa belajar di situ. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk memetik pelajaran itu. Dan saya kagum, saudara, dengan beberapa apologet yang ada. Mungkin saudara bisa lihat di situ ya. Yang satu namanya saya ingat Sofiatul, itu ya hebat sekali ya. Anak muda, orang muda itu ya. Tapi wah, pandai sekali ya. Dia tidak mau menjelek-jelekkan apapun ya, atau siapapun, tapi dia kebenaran yang ada itu. Jadi dia berkata-kata dengan para apologet dari agama seberang, saudara, ya. Dan itu sangat perlu juga pengertian itu ya, saudara. Nah, di sini saya katakan, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab keselamatanmu sudah dekat. Satu hal yang Tuhan mau dalam hidup ini, satu hal, yaitu hidup ini bisa menyadari, bisa bertobat, bisa mengerti apa dibalik semuanya ini yang Tuhan ajarkan, yang kita alami. Ya, saudara, coba kita baca dulu di dalam Wahyu 12, Wahyu 12 ayat 10-11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dua, tiga. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di sini peristiwa yang terjadi ya, yang kenapa kita dikatakan kita harus berdiri tegak, teguh, berdiri dengan iman, berdirilah seperti laki-laki, jangan goyah dan lain sebagainya, supaya
menang pada hari besar sengsara itu. Hari yang dikatakan di dalam Lukas 21 atau Matius 24. Supaya kita bisa menghadapi, bisa mengerti, tetap kuat dan menang, saudara. Nah, menang di sini adalah pada saat kemenangan yang disebutkan, nyanyian kemenangan yang disebutkan di sini, nyanyian suara dari surga sekarang, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasanya Dia yang diurapinya, yang telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa. Siapa pendakwa itu? Itulah iblis, ya, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis selalu mendakwa siang malam, selalu berkata, menyebutkan ini loh, ini anakmu seperti ini katanya orang beriman dia seperti ini, coba itu gini dan gini dan gini. Itu pekerjaan iblis. Tetapi ayat 11 karena dan mereka mengalahkan dia, ya, oleh darah anak domba. Yang pertama adalah oleh kematian Yesus Kristus dan oleh perkataan kesaksian mereka. Apa artinya? Bukan bersaksi, oh ngomong gini, aku sudah ditolong Tuhan, puji Tuhan, aku gini dan gitu. Bukan hanya perkataan, bukan, saudara. Tetapi yang dimaksudkan perkataan kesaksian itulah perubahan hidup manusia. Ada pertobatan, itu yang menjadi kesaksian, ya. Dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, berarti kesetiaan yang menjadikan kita menang saat menghadapi iblis yang selalu mendakwa, selalu datang, selalu menuduh, selalu laporan. Yaitu pertama, darah Yesus Kristus, kita sudah diampuni, kita percaya kepada Tuhan. Pertama itu sudah selesai ini, saudara. Tapi yang belum selesai dua yang lain, yaitu kesaksian kita. Apa artinya? Adakah pertobatan? Bisa disaksikankah? Bukan ngomong sendiri, aku loh sudah gini, bukan. Kesaksian itu adalah kehidupan yang bisa disaksikan orang lain. Terang ya dia ya. Wah enak loh, sedap didengar. Wah ada dia enak, seperti terang itu memancar. Seperti garam itu bisa dirasakan. Itu orang lain yang merasakan. Tidak memuji diri sendiri, bukan. Nah, itulah kesaksian, pertobatan dan kesetiaan, tidak menyayangkan nyawanya. Kesetiaan sampai akhir. Setia bukan pada saat diberkati Tuhan. Setia bukan saat firman doa-doa dijawab, bukan, tetapi dilihat di situ. Adakah benar-benar melakukan firman Allah dan mau setia sampai mati, apapun yang kita alami. Ya saudara, jadi yang menjadikan kita menang 3 hal. Darah domba yaitu Yesus Kristus sudah selesai, tapi yang 2 ini itu tugas kita. Sampai kapan? Sampai kita akhir. Sekarang tanya sendiri kepada kehidupan kita, sudahkah aku bertobat? Sudahkah aku melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah aku jadi terang? Sudahkah aku jadi berkat, jadi garam? Bisakah disaksikan? Itu yang membuat iblis tidak bisa lagi menuduh. Stop dia, saudara.
dan kesetiaan kita. Puji Tuhan, biar dalam hidup ini kita memiliki kasih Kristus yang selalu ada di dalam hidup ini. Firman Tuhan yang selalu menempati dalam hidup ini, saudara. Sehingga hidup ini tidak hanya menuruti apa yang kita mau, daging mau, tidak, tetapi apa yang Roh Allah mau. Ya, puji Tuhan. Ya, selama di bumi ini belum bisa dikatakan kita menang karena setan masih ada ya. Dia bersama ada di udara ini. Sebab itu firman Tuhan katakan, waspadalah, lengkapilah seluruh hidup ini dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bisa mengerti siasat iblis, apa yang akan dilakukan. Tapi persiapkanlah, pakailah senjata Allah, senjata terang, perlengkapan senjata Allah. Saudara, ya, ada di dalam firman Tuhan apa itu perlengkapan senjata Allah. Ya, bukan pisau, bukan tembakan, bukan ya. Tapi di dalam Efesus disebutkan di situ. Ya. Minta kemurahan Tuhan semuanya ini. Setelah kita selesai di bumi ini, kita masuk dalam perhentian, itulah kita benar-benar menang. Ya, kita benar-benar menang. Jadi kalau gitu gimana? Ya, mungkin kita katakan, aduh kalau gitu gimana? Enaknya gimana ya? Ya, kita nikmati hidup yang kita ada, lakukan semaksimal mungkin, minta pimpinan Roh Tuhan, minta penyertaan Roh Tuhan. Apabila kamu kurang hikmat, firman Tuhan katakan, mintalah kepada Dia yang akan memberikan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Aku kok enggak ngerti apa ya, ini tindakanku seperti apa, harusnya seperti apa. Kita datang kepadanya, kita mohon kemurahannya. Di dalam Yakobus ya 1 ayat 5 kemarin sharingnya doa malam, Rika mengatakan soal itu ya. Untuk kita minta hikmat Tuhan sehingga kita melangkah bersama Tuhan. Ya saudara, ayat yang terakhir, kalau kita ngomong tentang Israel itu sama dengan kehidupan kita orang Kristen saat ini. Yeskiel 33 ayatnya yang ke-11. Ya. Kita baca atau kita baca mulai ayat 9. Mulai ayat 9. Kita baca mulai ayat 9 Yeskiel 33 ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu katakan begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, kalau ngomong Israel itu adalah
umat pilihan. Seringkali juga dalam hidup orang percaya masih banyak kesalahan, masih banyak pelanggaran, masih banyak kehidupan yang tidak mau bertobat. Bagaimanakah dengan adanya ini? Kita diam saja, cari amannya, atau mau kita dengan kasih menegur, mengingatkan, menyadarkan. Itulah tanggung jawab kita supaya apa? Kita tidak dituntut, saudara, kesalahannya itu. Tetapi karena kita tegur, kita nasihati, kita beritahu, orang itu sadar kembali pada jalannya, kita menyelamatkan. Dan itu risiko, saudara. Tapi tugas tanggung jawab itu kalau Tuhan percayakan, minta kekuatan Tuhan. Ya, aku tidak berjalan sendiri, aku mau berjalan bersama Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tidak, sebetulnya tidak mau, ya. Ada kesempatan supaya orang fasik itu bertobat. Kalau orang fasik mati, kemana dia? Ya, jadi ada kesempatan. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup, bukan hanya hidup bernafas ini ya, tapi memiliki hidup yang kekal. Ya, bertobatlah dari hidupmu yang jahat ini. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, biarlah kita semua, saudara, apa yang saat ini kita sedang perjuangkan, kita lewati, mungkin kita berat ya, tapi mari kita pandang Tuhan, berjalan terus, berdiri tegap, melangkah yang pasti untuk mencapai kemenangan dalam kebenaran Allah. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang menang, firman Tuhan katakan, akan duduk bersamaku ya di dalam tahta kerajaan. Barang siapa menang akan diberikan baju putih. Ada gitu ya. Ada dikatakan juga, barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus dalam surat kehidupan itu. Itu semua perjuangan, saudara. Ya, kita bersama Tuhan. Kita berdiri teguh dengan penyertaan Tuhan melalui firman yang hidup yang kita percayai. Itulah dalam firman Tuhan ini, karena firman itulah kebenaran, itulah pribadi Allah sendiri yang ada hidup di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, hanya Kau yang menjadi tempat jawabanku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan setiap persoalan kami. Kami datang dengan setiap permasalahan kami. Kami datang dengan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami datang dengan setiap kekurangan kami dan permohonan kami Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban kami Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban kami Tuhan. Engkau adalah jawaban doa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau jawaban kami Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya ini hanya sebuah rasa Tuhan. Kami percaya ini hanya sebuah waktu Tuhan yang harus kami lalui Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada kemenangan Tuhan yang kami raih Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah jawaban yang kami raih Tuhan. Tapi kami percaya juga ada mujizat yang kami raih Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami menginginkan Tuhan, Kau menguatkan Tuhan rohani kami Tuhan. Kau menguatkan jiwa-jiwa kami Tuhan Yesus. Kau menguatkan iman kami Tuhan. Kau menguatkan rasa percaya kami Tuhan. Supaya tidak sedikit pun kami miring ke kanan Tuhan ataupun miring ke kiri Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan andalan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan lawat kami. Mari Tuhan jagai kami. Mari Tuhan kuasai hidup kami. Mari Tuhan tuntun kami Tuhan. Mari Tuhan lawat kami Tuhan. Mari Tuhan pesertai kami Tuhan Yesus. Sertai kami Bapa di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus. Terkadang kami hampir tidak kuat Tuhan menjalani segala sesuatu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menguatkan kami. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami. Hanya Engkau yang bisa memerdekakan kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya dekat Engkau Tuhan. Hanya karena firman-Mu Tuhan kami kuat. Hanya karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami mampu Tuhan Yesus Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya Kau memberkati Tuhan gembala kami Tuhan yang selalu mengajar kami, memberkati lebih hari lebih heran, selalu memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kau pakai Tuhan Yesus Bapa. Terlebih lagi Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, untuk setiap hati yang mungkin bersama saat ini Tuhan mengalami kekurangan, mengalami kelemahan, mengalami keraguan Tuhan dalam iman, mengalami keputusasaan Tuhan Yesus Bapa. Mari Tuhan kami berserah Tuhan kepada Engkau. Kami mau tetap percaya Tuhan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan saat ini yang mungkin yang belum sempat hadir Tuhan, mungkin mengalami kekurangan iman Tuhan, mengalami kelemahan iman Tuhan. Mari Tuhan Yesus kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan bersama-sama di tempat ini bisa saling menguatkan Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan, Kau memakai tempat ini, Kau memakai jemaat di tempat ini, Kau memakai gembala di tempat ini Tuhan. Kau memakai Tuhan, semua di tempat ini Tuhan untuk menjadi tempat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan menjadi tempat kami menjadi kuat Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua yang kami inginkan dan yang kami gumulkan Tuhan, Kau akan menggenapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, teguh berdiri. Biarlah terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala yang sudah memberikan berkat buat kami. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
saya bacakan sepekan info minggu ini. Jumat doa malam jam 7 sampai jam 8. Hari Sabtu komsel remaja jam 5 sore. Hari Minggu sekolah minggu jam 9 pagi. Sorenya kita beribadah umum jam 4 sore. Yang bertugas menjadi WL Saudara Theo, Singer Ibu Mona dan Saudari Arin, Asyer Bapak Ibu Asyong, kolektan Bapak Fejiang, LCD Ibu Ruth, video Saudara JJ, musik Ibu Sherly dan kawan-kawan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita doakan yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Stefanus tanggal 6 kemarin, Om Ponjul tanggal 10 bulan 9. Kita doakan juga lansia supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan selalu setia sampai pada akhir. Tuhan berikan kekuatan buat kita semua juga untuk tetap terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita doakan juga yang tidak datang kemana mereka, kita mau tilik mereka. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain. Kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini dan kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Kasih Tuhan. Untuk hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Engkau tahu satu persatu, apabila mereka sakit, terhalang, juga Engkau akan menolongnya. Terima kasih, berikan kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Punjul yang Engkau beri perpanjangan umur dalam masa tuanya, tetap damai sejahtera Yesus ada bersama-sama Bapak Punjul. Kami juga berdoa untuk Bapak Stefanus Chandra, Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, usaha pekerjaan yang Engkau campur tangan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami semua anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan Allah Bapa kami yang mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para lansia, Engkau menolong mereka Tuhan di rumah masing-masing, tetap Engkau jaga lindungi. Jadikan kami Tuhan juga berkat untuk para orang tua kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, hari-hari ibadah Engkau turut campur tangan Tuhan, Engkau ada bersama. Terima kasih. Dan saat ini kalau sebentar kami hendak pulang ke rumah masing-masing, Tuhan Engkau bersama kami, pekerjaan usaha, apa saja yang kami hadapi, pekerjaan, profesi, Tuhan, baik rumah tangga, perekonomian yang kami hadapi, Tuhan kami tetap mempercayakan kepadamu.
Terima kasih kalau Engkau ada bersama kami, tidak khawatir suatu apapun. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami sampai kami boleh suatu hari berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin.